everyone, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran kali ini. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum-hukum fluida dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seperti yang mungkin pernah kita belajar waktu SMA bahwa dalam fluida statis itu ada 3 hukum yang kita kenal dan mungkin kita pernah belajar, yaitu hukum hidrostatika, kemudian hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Sementara dalam pembelajaran fluida dinamis kita mengenal adanya hukum Bernoulli. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hukum-hukum tersebut tadi. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum hidrostatika. Baik, di sini hukum hidrostatika itu dia masuk dalam pembelajaran tentang fluida statis, fluida yang tidak bergerak atau fluida yang diam dan tetap. Jadi hukum hidrostatika itu dia bicara tentang tekanan yang dilakukan oleh zat cair itu besarnya tergantung pada kedalamannya, yaitu rumusnya pH itu sama dengan Rho kali G kali H. pH itu adalah tekanan hidrostatis, Rho itu adalah massa jenis air, kemudian G itu adalah gravitasi, dan H itu adalah ketinggian atau kedalaman dari fluida. Nah, hal ini menunjukkan bahwa titik yang berada pada kedalaman yang sama itu mengalami tekanan hidrostatik yang sama pula, dan fenomena inilah yang kita kenal dengan hukum hidrostatika. Jadi, bunyi dari hukum hidrostatika ini adalah tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair itu besarnya sama. Nah, hukum pokok dari hidrostatika ini itu dapat kita gunakan untuk menentukan massa jenis dari fluida, yang mana fluida yang saya maksudkan di sini adalah zat cair. Nah, di sini tentu saja menggunakan yaitu pipa U alatnya yaitu pipa U. Dan berdasarkan hukum pokok hidrostatika, tekanan di titik A, B, dan C itu besarnya sama, sehingga rumusnya yaitu PA sama dengan PB sama dengan PC itu sama dengan Rho kali G kali H. Baik, untuk penerapan hukum hidrostatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kita lihat pada bagaimana desain dari bendungan begitu. Nah, rancangan bendungan yang biasanya dibuatkan pada bagian dasar dari bendungan itu dibuat sangat tebal. Ini berfungsi untuk apa? Tentu saja untuk bisa menahan tekanan dari fluida atau air itu sendiri. Baik, selanjutnya penerapan dari hukum hidrostatika yang lainnya itu berkaitan dengan pemasangan infus. Jadi di sini pemasangan infus dilihat juga dengan ketinggian, atau pemasangan infus ini ketinggiannya juga diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya tekanan secair pada infus itu dia lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh, sehingga zat cair pada infus itu dapat mengalir masuk ke pembuluh darah dari si pasien. Kalau misalnya tekanan dari fluida pasien, maksudnya darah, itu lebih besar, maka darah yang akan keluar. Sehingga di sini pemasangan infus yang diatur dengan ketinggian itu merupakan penerapan dari hukum hidrostatika, yang mana bahwa kedalaman dari suatu zat cair itu juga sangat berpengaruh dalam besar atau tidaknya tekanan begitu. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran tentang hukum Pascal. Baik, di sini mengapa dia dikatakan hukum Pascal? Karena ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Nah, di sini contohnya misalnya saat kita memompa sebuah ban sepeda, ternyata ban itu kita lihat menggelembung secara merata. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tekanan yang kita berikan melalui pompa itu akan diteruskan secara merata
ke dalam fluida. Fluida di sini yaitu gas di dalam bahan itu sendiri. Nah, selain tekanan oleh beratnya sendiri, pada suatu zat cair fluida yang berat di dalam ruang tertutup itu dapat diberikan tekanan oleh gaya luar. Jika tekanan udara luar pada permukaan zat cair berubah, maka tekanan pada setiap titik di dalam zat cair akan mendapat tambahan tekanan dalam jumlah yang sama. Nah, untuk penerapan hukum Pascal bisa kita amati atau kita lihat ya pada alat-alat bantu pekerjaan manusia ya, yang mana menggunakan prinsip dari hukum Pascal, yaitu pada dongkrak hidrolik, kemudian pompa hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil, mesin penggerak hidrolik, dan rem hidrolik pada mobil. Baik, untuk penjelasan dari dongkrak hidrolik itu, dia menggunakan prinsip kerja dongkrak hidrolik, yang mana penerapan dari hukum Pascal itu tadi berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah, dan tekanan yang kita berikan pada pengisap di penampang kecil dari ini dongkrak hidrolik ini diteruskan oleh minyak ini zat cair fluida yang mengalir, dia itu melalui pipa menuju ke pengisap yang penampangnya besar. Nah, pada pengisap besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Selanjutnya, untuk prinsip kerja dari pompa hidrolik ya, pompa hidrolik untuk ban sepeda. Di sini prinsip dari pompa ini bahwa dia menerapkan hukum Pascal juga, dan pada pompa hidrolik kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil, sehingga pada pengisap besar itu akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Nah, dengan demikian pekerjaan memompa itu terasa lebih ringan. Untuk formula atau hukum dari hukum Pascal itu, rumus dari hukum Pascal ini yaitu V1 sama dengan V2, sehingga di sini V1 itu sama dengan A1, V1 per A1 itu sama dengan V2 per A2, karena rumus dari tekanan itu sendiri kan P sama dengan F per A. Baik, selanjutnya kita bahas tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini ditemukan oleh Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ini mempelajari tentang bagaimana gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila berada dalam fluida. Nah, benda-benda yang dimasukkan pada fluida itu akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada ketika dia berada di luar fluida, dalam hal ini zat cair. Misalnya ya, kita mengangkat batu di dalam air, itu kita akan merasa lebih ringan daripada kita mengangkat batu di luar dari zat cair, di luar dari air. Nah, ini bahwa berat di dalam air sesungguhnya itu tetap, tetapi air itu melakukan gaya yang arahnya ke atas. Hal ini menyebabkan berat batu itu akan berkurang, sehingga batu terasa lebih ringan. Nah, bunyi hukum Archimedes itu sendiri yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida itu mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan, sehingga rumusnya FA atau gaya apung itu sama dengan berat fluida, yaitu massa fluida kali gravitasi itu sama dengan rho fluida, rho air ya, sama dengan rho air kali volume fluida kali gravitasi. Nah, untuk penerapan dari hukum Archimedes sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita lihat pada kapal selam. Nah, kapal selam di sini itu merupakan salah satu contoh penerapan dari hukum Archimedes. Nah, kapal selam dia mampu melayang, kemudian dia mampu mengapung di permukaan air. Bagaimana caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Selanjutnya, penerapan hukum Archimedes ya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada balon udara. Jadi udara di dalam balon udara itu dipanaskan itu agar agar massa jenisnya itu menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitar ya. Sehingga kalau massa jenis udara di sekitarnya itu menjadi lebih besar, maka balon udara itu dia dapat melayang di udara.
Selanjutnya penerapan hukum Archimedes ya pada kapal laut. Jadi kapal laut itu dia terbuat dari baja atau besi. Dan kita tahu baja besi itu kan bendanya sangat berat. Tetapi kok dia dapat mengapung di atas laut? Nah, hal ini karena gaya angkat kapal itu sebanding dengan berat kapal. Nah, kapal laut itu dia memiliki bentuk berongga sehingga volume air itu yang dipindahkan itu akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar sehingga kita lihat ya kapal bisa mengapung gitu. Selanjutnya kita bahas tentang hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli di sini dia menjelaskan tentang apa? Tentang konsep dasar aliran fluida. Fluida dalam hal ini yaitu zat cair dan zat gas. Bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas itu mengakibatkan apa? Penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut ya. Artinya akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Nah, bunyi dari hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Nah, untuk formula dari hukum Bernoulli itu yaitu P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah dari rho V2 dikuadratkan. Nah, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat pada tangki air yang bocor. Misalnya di rumah kita diminta atau disuruh atau mungkin kita membersihkan tangki air yang sudah sangat kotor. Nah, di situ tentu saja kita membuka bagian bawah dari tangki supaya air itu keluar. Nah, di sini ketika tangkinya memiliki penutup, maka kita pun harus membuka penutup tangki supaya pancuran air itu keluarnya semakin deras. Selanjutnya, penerapan dari hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari yaitu pada bagaimana kita mengendarai sepeda motor. Nah, di sini kita mungkin sering melihat orang yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sangat tinggi. Itu kita lihat baju mereka mengembang ke belakang begitu. Hal ini terjadi karena apa? Karena ya kecepatan udara di bagian depan dan di bagian samping tubuh itu sangat besar. Sementara di bagian belakang tubuh itu sama sekali kecepatan udaranya tidak naik ataupun tidak turun, sehingga tekanan udara di belakang tubuh itu berubah menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Nah, karena hal inilah ya, karena perbedaan tekanan udara inilah sehingga mendorong baju itu ke belakang menjadi bukan gelembung tapi menggembung atau mengembang begitu. Yang kedua itu penerapan hukum Bernoulli yaitu saat kita menekan selang air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita ya pernah menyiram tanaman. Saya pikir tentu kita semua pernah menyiram tanaman dengan menggunakan selang. Nah, tentu saja untuk menjangkau tanaman yang letaknya berada jauh dari posisi kita menekan ya mulut selang, sehingga pancaran dari air yang keluar dari mulut selang itu lebih deras dan bisa menjangkau tanaman yang letaknya agak jauh dari kita. Dan ini menerapkan prinsip dari hukum Bernoulli. Nah, kita tentu mengingat juga bahwa semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Dan hal inilah yang terjadi pada selang yang kita tutup sebagian dari permukaannya begitu. Yang berikut penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Jadi, salah satu penerapan hukum Bernoulli itu terdapat pada cara kerja gaya angkat sayap dari pesawat terbang. Penerapan hukum Bernoulli pada cara kerja pesawat itu terletak pada bentuk sayap pesawat terbang yang memungkinkan adanya gaya angkat pesawat. Nah, dalam prinsip Bernoulli, peningkatan kecepatan fluida itu akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Nah, dalam pembelajaran tentang gaya angkat pesawat terbang, kita tahu bahwa kecepatan aliran
fluida pada bagian bawah dari pesawat terbang itu sangat kecil, sehingga dia menghasilkan tekanan yang besar, dan itu berbanding terbalik dengan kecepatan pada bagian atas pesawat terbang itu. Dia punya kecepatannya itu sangat besar, sehingga tekanan yang dihasilkan itu kecil, sehingga di sini pesawat bisa terangkat atau bisa terbang. Yang kedua itu penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap. Nah, hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa hubungan kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik, artinya bahwa kecepatannya semakin tinggi maka tekanannya semakin rendah, begitupun sebaliknya. Nah, hal ini terdapat pada cerobong asap pusat industri. Cerobong asap yang baik itu akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanan yang menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong desain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di luar sekitarnya menjadi lebih kecil dan asap bisa terbuang keluar. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang hukum-hukum fluida dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, semoga ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Baik, mohon maaf juga untuk segala kekurangan dalam presentasi saya. Untuk segala kritikan dan masukan saya sangat berharap untuk bisa teman-teman berikan untuk saya terkait saran dan kritikan tersebut yang bersifat membangun. Sekian teman-teman, terima kasih.